Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk pertama kalinya di sesi halaqah ahlan wa sahlan di sekretariat kami yang mungil. Biasanya kegiatan-kegiatan kami selenggarakan di masjid. Cuma memang sekarang peraturan di masjid setengah jam sebelum azan sudah harus pergi karena jangan sampai mengganggu sholat maghrib, sehingga kita mencoba hari ini perdana untuk diselenggarakan di sekretariat. Dan karena Indonesia kan artinya WITA itu kan waktu Indonesia terserah Anda, setengah 4 jadwalnya ini. Biasanya datangnya jam 5. Masya Allah, tabarakallah, ini ibu-ibu dari Majelis Taklim BTN Lingkar yang juga sudah berkenan untuk bisa hadir membersamai perjalanan halaqah dan bisa bersilaturahmi bersama. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Yang jelas memang ini memang bukan program paguyuban, karena kebetulan saya juga menghandle 2 organisasi lainnya. Selain di Tahajud Call, juga di Akhwat Bergerak. Mungkin sebelumnya kita mukadimah dulu. Jadi Tahajud Call ini memang kami fokuskan untuk penyelenggaraan kegiatan sholat malam. Sedangkan Akhwat Bergerak NTB ini adalah salah satu organisasi yang diinisiasi oleh Ustazah Peggy Melati Sukma. Jadi beliau meminta saya untuk menghandle Akhwat Bergerak di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2021. Namun dikarenakan aktivitas kegiatan di organisasi lain, saya belum mengiyakan dan membutuhkan beberapa waktu untuk saya bisa menerima amanah dari Ustazah Peggy. Dan akhirnya pertengahan 2021 maju aja ibu-ibu, mungkin diatur bunda-bunda di sini ya bunda. Monggo silahkan. Itu juga ada kebetulan kalau di halaqah kita juga ada, biasanya ada makanan-makanan yang menarik hati, karena ada beberapa juga yang masih milenial yang biasa ikut bergabung. Jadi kita itukan snack. Boleh nanti sama Re mungkin ya, sama Re ya. Nanti diatur aja duduknya biar enak gitu. Tapi mudah-mudahan ini posisinya udah enak ya ibu-ibu ya. Kita mulai saja. Iya, jadi memang ini pertemuan kita untuk halaqah yang ketiga. Insya Allah saya coba selenggarakan setiap Kamis insya Allah jika tidak ada halangan. Dikarenakan sejujurnya paguyuban juga lumayan menyita perhatian dan konsentrasi, karena untuk mengurus satu organisasi saja sudah luar biasa effortnya. Dan ini membina sekarang sudah bergabung sekitar 40 lebih organisasi, sehingga membutuhkan perhatian yang cukup besar. Salah satunya juga dari ibu-ibu yang juga sudah, alhamdulillah atas izin Allah, juga sudah membersamai perjalanan kita di paguyuban. Dan pada hari ini sebenarnya materi yang akan saya coba sharing, satu hal lagi, saya ini sebenarnya juga bukan ustazah, saya ini fakir ilmu sekali gitu. Saya masih dalam tahap belajar. Tetapi ada satu keharusan di dalam diri saya untuk bisa berguru secepatnya, untuk bisa mendapatkan ilmu, karena jamaah juga membutuhkan arahan. Dan juga salah satu kegiatan halaqah adalah salah satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
dan ini adalah kewajiban saya untuk bisa membersamai perjalanan halaqah. Jadi inisiasi atau ide untuk penyelenggaraan halaqah ini adalah salah satu gerakan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah pada saat beliau hijrah ke Madinah. Ya, jadi yang beliau lakukan adalah melakukan kegiatan halaqah-halaqah. Mungkin sudah pernah dengar ceritanya tentang bagaimana perjalanan beliau yang hanya sedikit ya pendukungnya yang mengikuti beliau untuk sama-sama berhijrah ke kota Madinah. Tetapi di Madinah pun juga hanya sedikit orang-orang yang mau dan mengenal Islam itu sendiri. Pada saat itu belum Madinah, tapi baru Yasrib, kota Yasrib ya. Dan pada saat itu beliau mengutus Mus'ab bin Umair untuk bisa mengislamkan Yasrib menjadi kota Madinah. Dan salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ini adalah dengan cara melakukan halaqah-halaqah ini gitu, sehingga pertemuan lebih intens. Kemudian materi-materi kaderisasi yang coba kita siapkan kami sampaikan. Pertemuan kita mereview untuk pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama kemarin yang kami coba sampaikan adalah tentang 3 fitnah yang akan dialami oleh manusia sebelum datangnya Dajjal. Saya sampaikan itu, yang pertama adalah fitnah ahlas, kemudian yang kedua adalah fitnah syara, yang ketiga adalah fitnah duhaima. Nanti terakhir saya akan coba review kembali apa saja fitnah-fitnah tersebut, sehingga pada saat saya memasuki materi yang kedua, yaitu materi tentang bagaimana caranya kita untuk bisa istiqomah setelah kita memahami sedang berada di mana fase kita sekarang ini, dan memahami konteks bagaimana kita bisa beristiqomah, kita bisa memahami ilmu tentang apa itu bala dan apa itu fitnah, dan apa yang mendorong adanya penyakit futur di dalam hati. Ya, jadi penyakit futur yang ada di dalam hati salah satunya adalah karena adanya nafsu tercela yang ada di dalam diri manusia. Itu yang saya sampaikan di materi yang kedua. Ya, mungkin nanti akan kita review. Jadi ada nafsu lawamah, mutmainah, ya, dan amarah bisu. Itu materi-materi kedua yang kemarin saya coba sampaikan. Jadi penjelasan detail tentang nafsu tercela untuk nafsu lawamah kemarin. Kemudian kiat-kiat yang saya coba berikan bagaimana kita bisa fokus dan istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Saya review sedikit tentang bagaimana kita memaksakan apapun bentuk ketaatan dan amalan, kemudian kita biasakan. Setelah kita biasakan akan menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan, pada akhirnya semua proses perjalanan itu akan menjadi kenikmatan. Itu kiat tips dari saya. Kemudian yang terakhir ini, hari ini insya Allah kita akan mencoba untuk setelah memahami fase apa yang sedang kita masuki saat ini, bagaimana kiat untuk menjaga hati untuk bisa beristiqomah. Kemudian yang terakhir hari ini adalah wala dan bara. Wala itu kita mulai dengan materi berikutnya. Ya, jadi ini materi baru. Tetapi sebelumnya biasanya saya mencoba untuk membaca zikir petang, karena memang kalau di komunitas, di organisasi kami di Tahajud Call, kami mengharuskan semua jamaah untuk membaca zikir pagi petang. Mungkin kita akan sedikit membaca ya zikir pagi petang sebelum memulai materi yang tentang wala dan bara ini.
Kalau untuk ayat kursi, kemudian 3 kul dalam hati dalam perjalanan sudah kita lakukan ya. Ada satu istighfar, ada satu zikir yang memang menjadi zikir pamungkas yang wajib dibacakan di pagi dan petang. Mungkin ada yang bisa kita bareng-bareng ibu-ibu Sayyidul Istighfar? Hafal ya ibu-ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah Sayyidul Istighfar. Untuk zikir lainnya mungkin kita bisa lafazkan dalam hati ya, karena ini panjang. Cuma pesan saya, Sayyidul Istighfar itu tolong dihafal, tolong dipahami artinya, dikarenakan jika kita membaca di waktu sore dan kita meninggal malam hari atau di pagi harinya, maka akan diberikan jaminan surga oleh Allah. Apabila kita membacanya di waktu zikir pagi dan kita kemudian meninggal siang atau sore, maka Allah akan memberikan jaminan surga juga kepada kita insya Allah. Kemudian kita masuk bismillah untuk materi wala dan baro. Wala itu sebenarnya secara terminologi katanya adalah loyalitas. Baro itu melepaskan diri. Sedangkan di dalam syariat Islam, arti dari al-wala itu sendiri adalah penyesuaian seorang hamba untuk mencintai dan diridhoi apa yang Allah ridhoi. Jadi melakukan segala amalan, segala kegiatan yang memang Allah cintai dan ridhoi. Itu satu bentuk loyalitas. Kemudian kalau baro sendiri artinya melepaskan diri. Ini arti secara syariat Islam. Yang di sana mungkin bisa ke sini. Gelap soalnya, nggak ada lampunya nanti. Baro sendiri adalah penyesuaian seorang hamba untuk menjauhkan diri dari apa yang dibenci oleh Allah. Jadi terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Itu makna dari baro. Jadi lawan katanya. Kemudian yang perlu kita pahami sendiri adalah kedudukan al-wala dan wal-baro ini di dalam syariat Islam. Itu sebenarnya dia adalah bagian penting dari syahadat. Jadi dikarenakan dia bagian penting dari syahadat, otomatis menjalankannya, melaziminya merupakan satu bentuk komitmen dan kewajiban. Karena merupakan bagian dari syahadat. Gitu. Jadi yang pertama seperti yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 36 ya, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Gitu. Jadi makna syahadat dalam makna kedudukan wala ini sendiri adalah syahadat. Itu jadi beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan dari togut. Jadi togut itu adalah semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua apa? Kedudukan dari wala ini. Jadi dia adalah satu bentuk loyalitas keimanan seorang muslim gitu. Jadi di dalam hadis riwayat At-Tabrani, jadi ikatan yang paling penting, yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah, permusuhan karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah. Jadi ini adalah derajat tingkat loyalitas keimanan seorang hamba. Dan berikutnya adalah
eh, bagaimana manusia merasakan manisnya iman gitu dengan cara melazimi dan meyakini wala ini gitu. Jadi dia memahami konteks wala secara keseluruhan, baik itu perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Maju aja ke sini, maju aja ke sini. Ya, nggak nyasar ya, nggak ke masjid ya. Ini kayaknya bakal banyak yang nyasar ke masjid. Jadi bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari ayat 16, nomor 16 sorry. Itu apabila ia mencintai seseorang, ia hanya akan mencintainya karena Allah. Sebenarnya saya butuh satu orang untuk di depan yang bacaannya bagus sehingga kita bisa sama-sama membaca. Ray mana Ray? Ya, suruh ke sini, malu dia pasti. Suruh ke sini nanti dia baca Quran. Jadi dan yang terakhir, kedudukan awala ini adalah pahala yang besar sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 660. Jadi awala ini adalah akidah utama seorang muslim gitu. Dia wajib untuk mengetahui wala dan barok. Wala ini pembahasannya masih aman lah. Nanti kalau udah masuk barok, saya hati-hati. Saya hati-hati karena maknanya luas dan apa yang coba saya sampaikan adalah makanya saya butuh orang yang bisa membacakan surat yang saya butuhkan untuk memaknai pemahaman tentang barok ini sendiri. Jadi sampai sini ada yang mungkin ingin ditanyakan ibu-ibu sebelum saya masuk untuk hak-hak al-wala. Al-wala ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi hak-hak al-wala sendiri itu adalah contohnya ya, jadi ini salah satu bentuk konkret tentang al-wala. Ya, al-wala ini kita membantu dan menolong sesama umat muslim sebagai salah satu bentuk loyalitas. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 jelas Allah menyampaikan. Apa yang saya coba sampaikan, saya akan upayakan untuk menyampaikannya berdasarkan rujukan suratnya. Dan yang kedua, berdasarkan hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang saya tambah-tambah dengan kata-kata saya sendiri. Jadi berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 28, di situ disampaikan bagaimana seorang muslim wajib untuk memiliki loyalitas dan bersama dengan sesama muslim. Jadi ibarat kata salah satu dari makna kebersamaan di paguyuban muslimah NTB ini ya, kalau secara luas kita bisa memaknainya secara lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya makna di mana kita bisa saling bersilaturahmi, ya kan? Tetapi bagaimana kita sama-sama untuk memberikan satu bentuk loyalitas dan komitmen. Karena apa? Kaitannya dengan materi di pertemuan halakoh yang pertama. Yang saya sampaikan adalah fitnah akhlas, fitnah syara, fitnah duhaima. Fitnah akhlas adalah perselisihan antara umat muslim. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah, maka fitnah akhlas ini bisa kita atasi, bisa kita jembatani, bisa memiliki satu wadah kebersamaan. Fitnah syara adalah kenikmatan harta yang tidak dimiliki oleh generasi awal. Ujung dari fitnah syara ini adalah wahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fitnah duhaima, fitnah kegelapan. Fitnah sendiri artinya apa? Jadi fitnah ini dikhususkan, ditujukan untuk umat muslim. Jadi bukan fitnah yang diberikan
kepada non-muslim atau pihak-pihak kafir, itu tidak. Tetapi sesama muslim, dari mulai perselisihan. Jadi kalau kita melakukan permusuhan atau melepaskan diri dari orang-orang kafir, itu adalah salah satu bentuk ibadah. Tetapi kalau kita menjadikan muslim ya yang memiliki satu manhaj, bukan mazhab, tapi manhaj, itu perbedaannya. Perlu dipahami. Ada orang yang asal ngomong tapi tidak memahami. Manhaj itu satu, mazhab itu berbeda. Gitu. Jadi manhaj kita satu, jalan hidup kita ini satu. Manhaj jalan hidup berdasarkan apa yang sudah diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhabnya berdasarkan kepercayaan dari imam, gitu ya. Jadi sampai sini sudah paham ya. Saya kembali lagi untuk masuk aja Mbak di sini. Masuk aja, maju aja nanti ke depan, maju aja. Ada nasinya juga loh. Oh no. Iya, mudah-mudahan cukup ya. Air putih aja. Oh, masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik, Bunda, matur tampi asih, masya Allah. Ada minum? Udah beli minum? Ya. Maju, ayo maju. Ayo maju. Kita baca surat Al-Kahfi 28. Yang bisa membacakan surat monggo maju ke depan. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Robnya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka untuk mengharapkan perhiasan dunia. Jadi maksudnya secara garis besar adalah bentuk loyalitas sesama umat muslim dengan mengharap ridho Allah tanpa pamrih, tanpa embel-embel dunia. Saya mau membantu Sida karena nanti Sida bisa memberikan saya uang. Maaf kalau bahasa saya salah. Saya akan membantu pelungguh karena nanti pelungguh akan memberikan feedback dunia kepada saya. Berupa status sosial, berupa rumah mewah, kendaraan mewah, atau jabatan. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 13, salah seorang di antaramu tidaklah dikatakan beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri di dalam perkara kebaikan. Jadi hadis yang saya sampaikan pun untuk hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan juga Al-Kahfi 28, ini hadisnya sahih ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kehormatan kaum muslim. Nah, ini saya minta dibacakan Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Mbaknya bisa baca? Al-Hujurat. Baca. Temenmu mana? Re mana? Re sini Re. Kamu bawa handphonemu nggak? Dibaca dulu Al-Hujuratnya. Iya. Saya bawa sini. Atau ibu-ibu mau membacakan? Ayo, saya tunggu. 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Masya Allah. Allahul Azim. Alhamdulillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Jadi memang salah satu bentuk komitmen, wala, loyalitas kepada sesama muslim adalah bagaimana dia bisa menjaga dirinya untuk bisa menghormati, untuk bisa menjaga kehormatan. Bukan hanya kita menjaga, dalam artian misalnya seperti ini, ada satu aib yang dimiliki oleh kawan kita. Salah satu adab di dalam Islam adalah bagaimana kita bisa menyampaikannya tidak di halayak umum. Bagaimana kita menyampaikan keburukan sikapnya. Saya yakin semua orang memiliki masa futur. Karena kemaksuman itu adalah kesempurnaan. Itu wafat setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga tidak ada, bahkan guru saya, bahkan orang-orang setelah Rasulullah pun tidak ada yang sempurna. Bahkan sekelas Umar bin Khattab pun juga melakukan kesalahan. Semuanya pasti akan melakukan kesalahan, gitu. Sehingga ada satu hal yang perlu kita sampaikan, bagaimana kita beradab terhadap sesama. Bagaimana kita menjaga, saling menjaga bentuk loyalitas, dan itu adalah kewajiban gitu. Jadi satu majelis ini, satu perkumpulan ini, payung dakwah ini yang merupakan perkumpulan orang-orang yang memang menjalankan syariat-syariat Islam. Terkadang orang tidak memahami makna di baliknya, dalam artian tidak menjaga adabnya, gitu. Ilmunya dulu yang dipelajari, gitu. Tetapi tidak mempelajari bagaimana menata hati, akidahnya, gitu. Adabnya itu tidak dipelajari dulu. Mereka lebih mengejar bagaimana memaksimalkan sholatnya, bacaan Quran itu bagus, tetapi sebelum mempelajari itu kita harus tahu bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita memaknai, bersikap sebagai selayaknya beradab sebagai seorang muslim. Kita di salah satu perkumpulan ada yang melakukan kegiatan buruk atau memiliki aib. Sampaikanlah itu di belakang, gitu. Jadi orang-orang yang kemudian menjadi bahan gosip karena memiliki perilaku yang menyimpang misalnya di dalam satu komunitas, di dalam satu lingkungan, saya yakin pasti ada latar belakang yang mencetus sehingga orang tersebut memiliki sifat yang terlewat batas. Karena sekali lagi kita sedang memasuki masa fitnah. Pada saat sudah memasuki masa fitnah, itu materi tentang fitnah syara'. Penyakit wahan itu jatuhnya mulainya dari hati.
Itu karena orang mengejar status sosial, mengejar kekayaan. Mudah sekali di zaman fitnah syara ini orang mencari harta, mencari uang. Bahkan emak-emak dasteran aja itu pengusaha-pengusaha kelas kakap itu kalah omset emak-emak dasteran sekarang ini membuat khawatir orang-orang pemerintah juga ya. Jadi sudah menjadi target untuk jadi kena pajak gitu. Karena mudah banget sekarang, apalagi sudah ada fasilitas AI sejak 6 bulan yang lalu ya. Dan itu sangat masif untuk menguasai hajat hidup orang gitu, untuk menguasai semua perilaku kehidupan kita gitu. Bahkan mungkin ke depan ya. Jadi hal-hal ini apabila seorang wanita tidak memahami ilmunya, bagaimana dia bisa mendudukan dirinya sebagai al-ummu madrasatul ula, sebagai tiangnya rumah tangga gitu. Oleh karenanya sekali lagi pada saat terjadinya fitnah syara ini banyak sekali terjadi kasus mental health. Mungkin banyak viral artis yang kena bipolar, artis yang mengatakan dirinya mental health ya, semacam gangguan gitu. Salah satunya adalah karena memang kita sedang memasuki era akhir zaman. Jadi mental health ini menduduki kedudukan ketiga tertinggi sejak pandemi gitu. Naik, banyak sekali orang terkena gangguan mental. Oleh karenanya, bagaimana kita menjaga diri, memahami ilmunya, agar kita terhindar dari hal-hal itu. Kemudian ini kita kembali lagi untuk menjaga kehormatan kaum muslim, melaksanakan hak-hak kaum muslim seperti menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, mendoakan, memohon ampun, mengucap salam, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil. Itu jadi itu adalah salah satu bentuk wala. Jadi salah satu bentuk loyalitas kita. Yang terakhir adalah bersatu dalam jamaah kaum muslimin. Di dalam surat Al-Imran ayat 103 dikatakan, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama dan jangan kamu bercerai-berai. Di dalam satu hadis riwayat Abu Daud ya, dikatakan bahwa berjamaahlah kalian, karena apabila kita memutuskan saf keberjamaahan itu, maka terputuslah rahmat Allah. Pada materi kemarin saya sampaikan, seberapapun amalan kebaikan, ketaatan yang kita lakukan, jika tidak kita mendapatkan berkah dan rahmat, seberapapun baiknya, seberapapun banyaknya, tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Itu sudah pasti. Jadi yang kita cari sebenarnya apa? Yang kita cari adalah rahmatnya Allah. Kemarin saya juga sudah ajarkan seperti doa yang ada di surat Al-Imran ayat 8 dan juga Al-Hasr ayat 10. Sudah ada yang hafal ya? Udah dicoba-coba sampai 3 kali. 3 pertemuan ini terakhir ya. Oke, saya ulang. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian itu Al-Imran ayat 8. Kemudian Quran surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Kita memohon ampun kepada Allah dan juga memohon ampun meminta ampun dari kita, memanjatkan permohonan kepada Allah untuk memberikan pengampunan kepada generasi Islam sebelum kita.
dan kita meminta kepada Allah untuk menjauhkan hati kita dari kedengkian terhadap sesama umat muslim. Allah yang bisa memberikan rahmat. Jadi itu penyampaian saya di materi yang kedua. Jangan hanya kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar untuk diri kita sendiri, memohon kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena dengan kita saling mendoakan, maka berkah dan rahmat Allah akan semakin luas lagi. Dan satu hal, ganti posisi kaki dulu. Dan kemarin pun juga saya sudah sampaikan bahwa ada, tadi saya belum selesai ya, yang hadis riwayat Abu Daud 547 dikatakan bahwa berjamaahlah kalian, apabila kalian memutus saf keberjamaahan maka hilanglah rahmat Allah. Apabila kita tetap menjaga saf keberjamaahan itu, insya Allah rahmat dan berkah Allah akan selalu ada. Dimanapun kita, kemanapun kita, loyalitas terhadap orang-orang terdekat itu harus kita utamakan. Ada kemarin pun saya menyampaikan tentang ahli surga. Masih ingat ya? Ahli surga ada 3 berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani. Dikatakan ahli surga yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang mudah memberikan sedekah. Yang kedua adalah seorang muslim yang memilih belas kasih terhadap sesama muslim. Yang ketiga adalah orang miskin yang tidak meminta belas kasih. Iya, tetapi dia masih memiliki harga diri untuk bisa memberikan sedekah, mudah memberikan sedekah. Yaitu berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani. Ya. Oke. Nah, ini masuk materi yang sedikit sensitif. Al-Bara. Ya. Nah, ini biasanya kalau ada yang menyampaikan materi tentang Al-Bara akan menjadi fokusnya BNPT. Padahal apa yang disampaikan ada di dalam Quran. Apa yang coba kita sampaikan adalah apa yang ada di dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak akan panjang kali lebar kali tinggi karena dari apa yang saya bacakan sudah bisa memaknai. Yang pertama adalah hak-hak al-bara. Membenci kesyirikan, kekufuran, wajib kita berlepas diri karena dia adalah bagian penting dari syahadat. Ya, di dalam surat Az-Zukhruf 26 sampai 27. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin yang tidak mencintai mereka. Al-Maidah 51. Nanti mohon dibacakan. Saya tidak mau membacakan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan negeri kafir dan tidak berpergian karena kecuali darurat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, ini hadis riwayat sahih 2645. Aku melepaskan, Rasulullah SAW bersabda, aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim di antara kaum musyrikin. Kemudian yang berikutnya adalah hadis riwayat Abu Daud 2787. Ini hadis hasan. Barang siapa berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis riwayat Abu Daud 4031 dan ini merupakan hadis sahih. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka, ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya yang akan kita sampaikan lebih detail lagi. Jadi kemudian kita masuk yang berikutnya. Oh ya, salah satu sedikit saya sampaikan untuk materi menyerupai suatu kaum ini ya. Oleh karenanya seorang muslim
dan muslimah harus memiliki cirinya. Jadi dari cara berpakaian, dari cara bagaimana kita melakukan kebiasaan, melazimi kebiasaan-kebiasaan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Intinya kita tidak boleh sama dengan orang-orang kafir. Penampilan seorang muslim yang harus menutup auratnya itu adalah kewajiban. Seorang laki-laki harus memanjangkan jenggot dan menipiskan kumisnya. Itu adalah ciri orang muslim. Gitu. Jadi itu semua panjang sekali penjelasannya, nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya akan kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Al-Bukhari 3462 dikatakan, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, maka selisihilah mereka. Jadi apabila yang punya uban boleh, tapi jangan warna hitam. Itu karena memang ini hadis sahih yang saya sampaikan. Di warna pink boleh. Pink bolehlah, keren. Asal untuk suami kita ya. Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Muslim. Ini yang hadis sahih juga. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, jawablah walaikum. Hadis ini jawaban dari Rasulullah ya. Apabila ada yang menyapa dan mengucapkan assalamualaikum, jawablah walaikum. Berdasarkan hadis riwayat Muslim 2163. Itu. Jadi di dalam satu organisasi, di dalam satu keberjamaahan ini ada hal-hal misi-misi yang memang kita ingin giatkan, lazimi, dan ingin kita sampaikan gitu. Satu bentuk komitmen untuk menyayangi, untuk menjaga kehormatan, untuk melepaskan diri. Itu semua secara detail sudah Allah sampaikan gitu, sehingga memang itulah sempurnanya kita dibandingkan dengan agama-agama lain. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya. Saya coba sampaikan beberapa kisah ya di dalam surat apa saya lupa nih. Ada yang ingin bertanya? Mungkin yang di sebelah sana maju aja ke depan, Dek. Masih ada nggak di sana? Ada ya? Majulah sini. Salah satu bentuk komitmen kita di dalam menjalankan syiar, jadi adalah satu bentuk keistiqomahan yang memang bukan hal mudah untuk bisa kita menjalankannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa semua bentuk ketaatan, semua bentuk ibadah diawali dengan pemaksaan. Yang kedua adalah dibiasakan. Yang ketiga adalah kemudian menjadi sebuah kebutuhan dan akhirnya menjadi sebuah kenikmatan. Proses-proses itu harus juga diikhtiarkan dengan beberapa hal. Ada 5 hal yang saya ingin coba ulas dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Cara kita menjaga keistiqomahan, yang pertama adalah membaca istighfar ya. Itu ada di dalam surat As-Fussilat ayat 6. Karena dengan istighfar itu membersihkan karat hati kita gitu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus pada saat masuk ke dalam perut ikan paus. Ada yang tahu zikirnya, ibu-ibu? Tadi saya sudah bacakan di depan. Masya Allah.
Dari kegelapan perut ikan paus berlapis-lapis, akhirnya Allah memaafkan. Dikarenakan Nabi Yunus melakukan satu kehilafan untuk meninggalkan umatnya. Yang tadi juga saya sampaikan di hadis riwayat Abu Dawud, bahwa melepaskan diri dari keberjamaah satu saf itu berarti rahmat Allah akan hilang. Oleh karenanya, untuk membersihkan dosa salah satunya adalah dengan membaca istighfar. Yang kedua adalah berkumpul di taman surganya Allah. Majelis taklim ini bukan hanya menghidupkan yang mati, tetapi membasahi yang kering. Hati, iman, hidayah, keistiqomahan dimulai dari hati. Dengan kita berada di dalam majelis-majelis taman surganya Allah, berarti akan ada banyak malaikat yang kemudian membersamai kita. Kekuatan manusia tidak ada kekuatan manusia untuk bisa mengumpulkan jamaah di paguyuban yang sebegitu banyaknya dengan semua dinamikanya, kalau bukan karena kehendak Allah dan juga malaikat-malaikat yang memang mengiringi perjalanan kita. Dan satu hal lagi, yang ketiga adalah berinteraksi dengan orang-orang soleh. Kelaziman, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang saleh, seperti halnya yang dilazimi oleh Hasan Al-Basri. Apabila dia futur, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, dia melazimi untuk mendatangi orang sakit atau orang sakaratul maut. Kalau orang generasi milenial masuk mall, cari diskonan. Tetapi apa yang dilazimi oleh orang-orang ya yang soleh ini, insya Allah bisa menjadi motivasi kebaikan. Pancaran kesolehan dari orang-orang soleh ini akan membersihkan karat hati ini. Percayalah. Karena keistiqomahan itu juga datang dari ilmu, mengamalkan, dan lingkungan yang bisa memberikan efek positif. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kezaliman yang terorganisir. Itulah kenapa sekarang LGBT kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka memiliki struktur atau apa ya istilahnya, dimanage dengan sangat baik. Keberadaan paguyuban ini pun orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang soleh, insya Allah akan membersihkan karat hati. Karena sekarang ini fitnah duhaima itu keras sekali, kegelapan, hoax itu menyebar di mana-mana. Hoax adalah salah satu bentuk fitnah akhir zaman yang bernama fitnah duhaima. Kita tidak tahu di mana perbedaan antara perempuan dan laki-laki sekarang ini. Bahkan yang dosen, bahkan orang-orang yang bersekolah sampai S2, S3 mampu dikalahkan oleh artificial intelligence. Orang yang memiliki ilmu, bahkan sekarang perusahaan-perusahaan di luar negeri tidak membutuhkan karyawan. Yang mereka butuhkan adalah kemampuan mereka untuk mengembangkan AI. Itu adalah salah satu bentuk fitnah duhaima. Kalau di Jakarta mau masuk WC sekarang ibu-ibu bingung, ada WC-nya yang perempuan, menengah, dan laki-laki. Ya, jadi karena G juga sudah banyak gitu. Bahkan sudah masuk di sekolah-sekolah. Satu bentuk keprihatinan kita. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi kok tiba-tiba lupa ya. Haus kayaknya saya. Saya haus. Entah lu apa ya, serius lupa. Tadi sampai mana aku ngomong? Oke, tadi 3 berinteraksi dengan orang-orang soleh. Yang keempat adalah menjaga makanan yang halal.
Ibu-ibu perhatikan kalau masuk mall ya ibu-ibu. Masuk mall itu perhatikan label halalnya. Jangan sampai karena banyak yang beli dan diskon, kita ikutan antri. Karena apa yang kita konsumsi itu akan membuat hati kita kotor, amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai Rasul, makan makanan dari makanan yang baik. Kerjakanlah kebajikan, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekarang ini fitnah duhaima, fitnah kegelapan, kebingungan masyarakat itu pun juga saya alami kalau masuk mall. Saya bingung, ini kenapa ibu-ibu antri sampai nggak bisa jalan. Itu sebelum dia keluarkan logo halalnya ya. Jadi ada salah satu bakery yang saya lihat, itu sampai ngalangin jalan. Saya tanya, Mbak, ini maaf, ada halalnya nggak? Sedang diurus Bu. Kamu tuh dari sini udah berapa lama? Padahal saya sudah ikut antri sebelumnya, sudah ada makanan di depan. Saya tanya, ini kok antri? Karena saya penasaran. Sedang diurus. Nggak mungkin, saya bilang gitu. Nggak mungkin ini sedang diurus, sedangkan toko ini sudah cukup lama gitu. Nggak ada Bu, belum keluar. Berarti tidak ada jaminan bahwa apa yang akan saya makan ini halal. Mbaknya berjilbab. Mbaknya harus memberikan pernyataan yang jujur kepada saya. Saya tidak berani Bu untuk menjawabnya. Kami hanya bertugas di sini. Sudah ngantri dari panjang, akhirnya saya taruh makanan, saya pergi. Saya cuma bilang, ya Allah, maafkanlah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman akan ilmunya ini gitu. Karena apa? Makanan itu sangat penting gitu kan. Tetapi sekarang ini hanya karena tren, karena rame, orang berbondong-bondong. Orang tidak memahami, kita sebagai tiangnya rumah tangga, pencetak generasi-generasi Rabbani yang kurota ayun, tidak memahami ilmunya, kemudian mengamalkan dengan sesuatu hal yang salah, yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana kita bisa mencetak generasi-generasi kurota ayun, sedang kita makan makanan juga terserah perut kita, terserah kepala kita mau dibawa kemana. Satu bentuk loyalitas untuk menghidupkan UMKM Muslim pun juga sudah lepas dari otak. Padahal itu besar sekali pahalanya di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir adalah banyak-banyak melihat sakaratul maut, gitu. Bertanya. Ya. Ya, jadi terima kasih. Saya langsung bertanya. Ini terkait dengan al-wala Walbaro kepada pemerintah gitu ya. Saya karena kemarin belum ikut, jadi belum tahu udah sampai kan ada juga al-wala itu terhadap pemerintah. Albaro. Ya, albaro. Melepaskan diri. Ya. Jadi sebenarnya di mana kita terapkan barok kita sekarang ini kepada pemerintah yang ada. Di satu sisi dengan fitnah duhaima ini yang begini masif kan rakyat bingung. Mana sih yang benar gitu loh. Yeah. Pemerintah yang ini apa orang-orang yang ini atau yang mana gitu kan, rakyat di bawah tuh sangat bingung gitu ya. Sementara kalau kita lihat kayak di grup-grup WA kita itu, Masya Allah, benar-benar dibejek rasanya hati kita ngelihat kebijakan mereka itu, termasuk yang paling akhir sekarang ini tentang rempang itu kan. Yeah. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan barok kita kepada mereka? Padahal secara tanzimiyah bangsa misalnya, ada pemilu gitu ya. Kita ikut pemilu dengan memilih yang kita anggap paling baik waktu itu, tapi tidak jadi juga karena yang sekarang berkuasa ya bisa dibilang tidak memihak kepada rakyat kecil, tidak memihak kepada rakyat kecil, dan juga caranya menang juga kan tidak benar gitu, curang gitu. Nah, ketika kita memberitahukan oh yang betul itu seperti ini ke masyarakat, apa kita tidak termasuk
di dalam orang-orang yang berwala dan barok kepada mereka gitu. Tadi Uma dengar yang pas penyampaian yang dari wala nggak? Belum, tadi telat. Jadi wala itu adalah satu bentuk loyalitas, baro itu adalah satu bentuk melepaskan diri. Sebelum saya menjawab, saya mencoba untuk menyampaikan sebuah sirah tentang perang Khandaq, perang Azab yang terjadi di tahun 5 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah melawan 10.000 pasukan. Umat muslim hanya terdiri dari 3.000 orang pasukan. Yahudi ya yang mengawalinya. Tahu sendiri bagaimana Yahudi, orang-orang Yahudi ini sifatnya kita sendiri tahu, mereka adalah pengkhianat. Jadi dia melanggar perjanjian dan akhirnya mengumpulkan sekutu selain orang-orang Quraisy dan teman-temannya. Akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan. Pada saat itu Rasulullah hanya memiliki 3.000 karena sebelumnya ada perang Uhud yang menewaskan puluhan syahid pejuang termasuk Mus'ab bin Umair yang tadi saya sampaikan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Untuk mencapai kemenangan itu tetap berikhtiar dengan cara membuat parit. Pada saat membuat parit itu beliau sendiri turun untuk membuat parit sepanjang kota Madinah bersama dengan 3.000 orang pasukannya dengan suhu yang dingin, dengan persediaan makanan yang menipis karena mereka adalah muhajirin. Mereka hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada turun surat Azab ayat 21 pada saat terjadinya perang Azab itu. Jadi pada saat itu orang-orang merasa bahwa perang ini tidak akan mungkin akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi mereka tetap menjalankan apa yang diperintahkan, manhaj gitu, jalan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Untuk apa? Membuat parit itu, sami'na wa ta'na. Tetap membuat parit itu. Akhirnya yang terjadi adalah kemenangan umat Islam setelah mengalami kekalahan di perang Uhud tersebut. Orang muslim sekarang ini menjadi musuh seluruh dunia. Bahkan pembakaran-pembakaran Quran, penindasan terhadap orang muslim, belum yang terjadi di Rohingya, belum yang terjadi di Palestina. Itu semua tertuju kepada umat muslim. Sekarang ini pun kita sedang dikempur oleh pluralisme, sekulerisme, liberalisme, yang kemudian mengemas dengan berbagai macam aturannya dan akhirnya mengecewakan dan mematahkan semangat orang-orang Islam itu sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Hadis riwayat Muslim, apabila kita melakukan satu kebaikan, maka seluruh penduduk langit, malaikat-malaikat akan memberikan pertolongannya, memohon ampun kepada kita, memohon ampun untuk kita. Oleh karenanya, insya Allah kita tetap berhusnuzon bahwa ke depan ya Allah akan memberikan pemimpin yang memang terbaik untuk kita. Amin, kita aminkan. Dan pastikan pada saat memilih juga memilih orang-orang yang memang kita tahu kredibilitasnya. Sekarang ini pemimpin kita, ulil amri kita adalah orang muslim. Selama kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan beragama, tetap kita
harus patuhi, memang itu berdasarkan aturannya. Tapi ikhtiar yang kita lakukan tetap harus ada, yaitu apa? Menyatukan suara umat Islam. Sekarang ini pun satu-satunya partai yang memang memiliki fokus atau memiliki arah sebagai partai Islam kan hanya PKS ya. Tetapi orang-orang Muslim sendiri juga tidak bersatu untuk menjadikan partai PKS sebagai pilihannya. Itulah kenapa materi ini saya coba sampaikan. Loyalitas, komitmen, melepaskan diri itu adalah wajib, karena itu adalah bagian penting dari syahadat. Al-wala loyalitas, artinya kemudian baro melepaskan diri. Tadi juga saya sampaikan tentang kedudukan baro, salah satunya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 51. Apabila ada orang yang ingin mendebat Quran surat Al-Maidah ayat 51 ini, berarti yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang memiliki adab-adab muslim, tidak perlu kita balas kekerasan dengan kekerasan. Karena tidak akan ada akhirnya. Hidayah itu milik Allah. Itu menurut pendapat saya. Kalau sudah mendebat sesuatu yang memang menjadi milik dan hak Allah, dan kita tidak berdiri di barisan mereka, maka Allah sendiri yang akan membumi hanguskan dengan caranya. Kita perlu meyakini itu, dan kita perlu juga memegang teguh adab sebagai seorang muslim untuk juga tidak usah melayani perdebatan-perdebatan yang sekiranya tidak perlu. Untuk apa kita berdebat dengan orang yang tidak memahami makna dari Quran ya, yang ada di dalam Al-Quran dan juga di hadis riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Untuk apa? Kita hanya perlu tahu itu ada di dalam Quran, kita jalankan, kita amalkan, kita sebagai garda terdepan, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Itu aja. Nah, ini karena sudah mau memasuki waktu maghrib, kita buka tanya jawab yang lainnya sebelum kita tutup. Ya. Saya Bagaimana cara kita bisa merindukan kematian? Merindukan kematian. Seorang muslim itu yang yang baik ya, dia akan selalu merasa kurang dengan semua amalannya. Dan hidayah serta iman itu adalah hak prerogatif Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa keistiqomahan, iman, hidayah itu semua datangnya dari Allah. Karena rahmat Allah. Seberapapun kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, jika tidak ada rahmat Allah, maka tidak akan ada di dalam hati kita. Sehingga apabila kita ingin mengharapkan kematian gitu kan ya, berarti ada di dalam satu hati kita di mana kita meyakini hari akhir ya kan. Itu jadi itu berarti kaitannya dengan kita meyakini bahwa hari akhir itu ada, dan itu kaitannya dengan iman gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan iman yang ada di dalam diri kita. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, ada 5 hal untuk menjaga iman, untuk menjaga nafsu yang tercela. Dari nafsu lawamah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu tercela yang membuat orang sulit untuk bisa kembali lagi kepada jalan yang baik, jalan yang benar gitu. Jadi akan butuh proses gitu, futurnya itu kelamaan. Kalau mutmainah, dia biasanya akan futur, tetapi biasanya hanya untuk amalan-amalan sunnah saja gitu. Sehingga untuk bisa mendapatkan
keyakinan dan iman terhadap hari akhir utamanya, ya kita beriman kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah. Nah, itu jawabannya. Ada lagi sebelum kita tutup, ibu-ibu? Saya sebenarnya ingin sekali untuk bisa bedah buku tentang Homeland Salihah. Jadi ini adalah perjalanan manusia sebelum menuju surga. Bagus sekali bukunya. Mudah-mudahan nanti bisa ada waktu untuk bisa kita review. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya saya ingin sekali untuk bisa menyampaikan tentang Qalbun Salim, hati yang dijamin, orang-orang yang dijamin Allah masuk surga. Gitu. Dengan kita memahami posisi kita di akhir zaman ini, fitnah yang mendera, kemudian kita memahami bagaimana menjaga hati, kemudian kita memahami komitmen kita sebagai seorang muslim, dan akhirnya kita memprioritaskan menjalankan diri kita ini sebagai manusia yang insya Allah dijauhkan dari api neraka. Insya Allah akan menjadi materi berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.